Halo Enci dan teman-teman. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Javier Esra Lumentut, NIM 2108-1102-0060 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas mengulas buku saya dengan dosen pengampu Dr. Anda Jenny Imbang M.Hum. Langsung saja masuk ke dalam struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas buku, kedua ada orientasi, ketiga ada tafsiran isi, keempat ada evaluasi, dan kelima ada rangkuman. Ini ada cover bukunya. Identitas atau opsional. Judul Perencanaan Bisnis. Aplikasi dalam sumber daya alam. Penulis Profesor Dr. Insinyur John Foy Ipu. Penerbit CV Budi Utama. Tahun terbit 2012. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman 291. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku berwarna hijau. Orientasi. Profesor Dr. Insinyur John Foy Ipu. Gelar doktor diperoleh dari NSAI-INPL Prancis pada tanggal 5 April 1990. Ia memulai karirnya sebagai instruktur pada Pusat Pendidikan dan Penelitian Kehutanan Makassar dari tahun 1982 sampai 1985. Pada saat yang sama, ia mulai menjadi asisten dosen setelah lulus sebagai insinyur manajemen hutan dari Universitas Hasanuddin tahun 1982. Setelah studi di Prancis tahun 1985 sampai dengan 1990, ia kembali ke Universitas Hasanuddin dan mulai mengajar kembali program sarjana dan pasca sarjana, serta menjadi Kaprodi S2 Ekonomi Sumber Daya Alam tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 dan Sekretaris Pusat Perhutanan dan Pengelolaan Das LPPM Universitas Hasanuddin tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Bulan Agustus 1999 pindah ke Kopertis 3 DKI Jakarta, pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi, Direktur Program Magister Manajemen, dan Ketua STIE. Saat ini menjadi dosen PNS dan Guru Besar Ekonomi Sumber Daya Alam Universitas Gunadarma. Di samping tugas pokok di kampus, ia pernah terlibat dalam berbagai proyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Bank Dunia, CIFOR, FAO, DFID, dan TNC, dan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Ia juga aktif terlibat dalam tugas sebagai instruktur dalam berbagai pelatihan keterampilan, kepemimpinan, organisasi, dan manajemen. Saat ini menjabat sebagai anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional 2016 sampai dengan 2021 dan Ketua Komisi Revitalisasi Bisnis dan Industri Kehutanan. Lanjut tafsiran isi. Ada banyak pandangan keliru untuk tidak mengatakannya sebagai salah sama sekali tentang apa itu perencanaan bisnis atau istilah populernya sebagai business plan. Kesalahan yang dimaksud terjadi karena banyak orang berpendapat seakan-akan membuat suatu perencanaan bisnis itu adalah gampang dan tidak susah. Maka dari itu buku ini mempelajari tentang: pertama, membuat perencanaan bisnis sederhana. Kedua, pengertian bisnis dan rencana bisnis, business and business plan. Ketiga, faktor-faktor pendorong, business plan. Keempat, ada pengelolaan SDA lestari. Kelima, ruang lingkup, isi studi kelayakan bisnis SDA. Melalui studi yang panjang, Profesor Dr. Insinyur John E.H.J. Foy Ipu berhasil menjawab berbagai permasalahan di atas. Pada bab pertama, materi yang disajikan, yaitu mencakup perencanaan bisnis. Ada 4 strategi perencanaan bisnis sederhana. Yang pertama ada alur pertimbangan keputusan investasi. Yang kedua ada berpikir cepat untuk berinvestasi. Yang ketiga ada kajian awal untuk pengembangan ide atau gagasan bisnis. Dan yang terakhir ada memulai perencanaan bisnis. Dilanjutkan pada bab kedua. Pada bab kedua ini ada 2 bahasan, yaitu yang pertama pengertian bisnis dan yang kedua rencana bisnis, business and business plan, yang di dalamnya juga membahas klasifikasi bisnis. Selanjutnya pada bab ketiga membahas tentang faktor-faktor pendorong business plan.
Dalam pembahasan bab ini, ada 9 faktor pendorong rencana bisnis, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembangunan ekonomi dan kewirausahaan. Kedua, menumbuhkan minat berwirausaha. Ketiga, kebutuhan akan wirausaha. Keempat, pengertian wira swasta dan wirausaha. Kelima, ada wirausaha. Keenam, ada faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Ketujuh, ada keuntungan dan kerugian berwirausaha. Kedelapan, beberapa kelemahan wirausaha Indonesia. Kesembilan, prinsip-prinsip wirausahawan dan orang-orang sukses. Dilanjutkan pada bab keempat, langsung meninjau tentang pengelolaan sumber daya alam. Krisis global yang terus terjadi sampai saat ini menunjukkan bahwa belum ditemukannya suatu jalan keluar. Lambat atau cepat akan berdampak pada negara berkembang seperti Indonesia. Untuk itu diperlukan solusi seperti peningkatan teknologi dan inovasi tak terbatas dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua benda hidup maupun mati yang ada atau terdapat secara alamiah di bumi serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Melanjutkan dari bab keempat, juga diulas tentang krisis dan kerusakan SDA serta dampak perubahan iklim berkaitan dengan bencana alam. Dilanjutkan pada bab yang terakhir, bab yang kelima, ruang lingkup, isi studi kelayakan bisnis SDA. Kelayakan usaha suatu proyek adalah aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh manfaat yang pada waktu atau periode yang akan datang. Hal ini merupakan suatu siklus usaha yang dimulai dengan gagasan atau ide yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kemudian studi kelayakan dan dilanjutkan dengan penilaian appraisal, lalu pelaksanaan atau implementasi dan evaluasi usaha. Evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terdapat dalam buku ini. Di antaranya, ialah buku ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan bisnis. Buku ini sangat bagus menjadi buku pegangan untuk mahasiswa dan dosen pengampu seperti jurusan yang saya ambil, yaitu jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Buku ini dibuat sebagai pedoman bagi mereka yang akan membuat perencanaan bisnis atau berminat dalam bidang ini, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pada sumber daya alam hayati seperti pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Rangkuman. Buku tentang perencanaan bisnis, business plan ini sangat berguna khususnya bagi mahasiswa yang mengambil jurusan tertentu seperti ilmu administrasi bisnis. Dengan pembahasan yang detail, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti di bidang SDA dan bagi dosen pengajar. Buku ini dapat menjadi pegangan untuk mengajar di kelas. Dari upaya Profesor Dr. Insinyur John E.H.J. Foe Ipu untuk menjelaskan teori perencanaan bisnis yang diaplikasikan ke dalam bidang SDA dengan menggunakan bahasa Indonesia patut diacungi jempol.